Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Boleh sebelum kita mulai ibadah lihat kiri kanannya, berikan salam jarak jauh ya. Salam social distancing. Puji Tuhan bahwa pagi hari ini kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Kita bisa ada di tempat ini dan saya percaya kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Amin. Hari ini kita akan memperingati kembali kematian Tuhan Yesus. Kita akan minum perjamuan, dan satu hal yang Tuhan katakan ketika dia pergi dan naik ke surga, Tuhan memberikan setiap kita penghiburnya. Tuhan memberikan kita Roh Kudus yang berikan kekuatan, berikan penghiburan, berikan kedamaian bagi setiap kita. Mari kita mau tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami akan mengingat kembali, mengenang kembali betapa besar kasih Tuhan bagi setiap kami. Dan kami bersyukur Tuhan, ketika Engkau naik ke surga, Engkau tidak meninggalkan kami sendirian. Engkau mengutus Roh-Mu yang hidup bagi setiap kami untuk memberikan penghiburan, untuk memberikan kekuatan, memberikan pengharapan, dan memberikan kedamaian bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, bersama dengan Tuhan, kami cakap melakukan banyak perkara. Kami percaya bersama dengan Tuhan, kami mendapatkan kekuatan yang lebih daripada yang kami tahu. Pagi hari ini kami buka hati kami untuk Roh Tuhan, Roh yang manis dan lembut. Kami buka hati kami untuk-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam anungan-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamaah. Kami mau berserah penuh, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu, dalam naungan. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Kita mau panggil Roh Kudus. Roh-Mu yang hidup
kedua tanganmu. Ku buka hati untuk jamaah, kami mau berserah Tuhan. Penuh di hadirat, Kau ambil alih Tuhan. Seluruh hidup kami, seluruh hidup, dan di altar-Mu kami menyembah. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamaah. Mari buka hatimu untuk Roh Kudus. Mari serahkan seluruh hidupmu di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Mari jemaat Tuhan, sembah Tuhan. Di altarnya naikkan pujian, di altarnya naikkan sembah, naikkan pujian. Roh Kudus penuhi kami yang menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, angkat hatimu, angkat suaramu, sembah Tuhanmu. Allah yang hadir di sini, Allah yang tahu setiap keperluanmu, Allah yang tahu pergumulanmu. Sembah Dia, sembah Dia. Haleluya, sembah Tuhan. Buka hatimu, buka hatimu. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu ku buka hati, ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu di altar-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Mari berikan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya Tuhan. Pagi hari ini kami yang ada di tempat ini Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, kami mau memuliakan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika puji-pujian untuk Tuhan dinaikkan, maka Engkau disenangkan atasnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami percaya Engkau hadir di tengah kami. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita percaya bahwa dalam hidup kita Tuhan gak pernah ninggalin kita, amin. Yang percaya bahwa Tuhan selalu ada setiap detik dalam hidup kita, boleh lambaikan tangannya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu Tuhan. Allah yang memegang hidupku, Allah yang menuntun langkahku. Tak pernah ku ragu
bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita mau tenangkan hati dan pikiran kita. Biarlah ketika firman Tuhan ditabur, kita hanya fokus kepada suara hambanya yang mewakili suara Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kami melihat dalam hari-hari kami bahwa sungguh Tuhan, hanya Engkau Allah yang patut kami andalkan. Kami melayangkan mata kami ke gunung-gunung. Dari mana datang pertolongan kami? Dan pertolongan kami datangnya dari Tuhan. Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Allah yang bahkan mati bagi setiap kami. Dan kami mau bersyukur untuk itu Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar selain kasih seseorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabatnya. Dan Engkau itu Tuhan. Engkau Allah yang setia, Allah tempat perlindungan kami. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan sandaranku. Kami mau berharap dan ku hanya akan berharap padamu, sebab Engkau satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang ku satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kaku, Engkau sumber pengharapan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, sumber kedamaian. Katakan pada Tuhan, Engkau satu-satunya, satu-satunya yang ku satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan dengan imanmu katakan Tuhan, Tuhan pemulihku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan Allah yang setia, yang setia, waktumu selalu yang. Engkau yang menanti-nantikan waktunya Tuhan. Percayalah bahwa waktu Tuhan yang terbaik bagi setiap kita. Tuhan yang menjadi sandaran kita. Dan ku hanya akan berharap padamu, sebab hanya Dia satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan,
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dengar Bapa di surga, Engkau satu-satunya anak domba yang tidak bercacat. Engkau anak domba tidak bercelah. Engkau pribadi yang sempurna. Tiada korban yang paling sempurna, hanya pribadi Engkau. Lewat pengorbanan berjuta-juta, pintu tirai terbelah juga. Dan kami dengan mudah bisa datang kepada Bapa di surga. Kami bersyukur, kami menghargai akan pengorbanan berjuta-juta. Kami umat yang bahagia, kami umat yang diberkati Tuhan. Kali pagi ini kami mencari Engkau, mencari pribadi Allah yang hidup. Kami membutuhkan firman Tuhan, jawaban kekuatan yang dari Tuhan langsung. Kami serahkan beban kami serahkan hubungan kami serahkan juga masalah hidup kami semua kepada Bapa di surga. Lebih pada Tuhan, terima segala pujian penyembahan dari satu dupa yang harum anak Engkau. Kami juga boleh menikmati perjamuan kudus, mengingatkan akan korban juta. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap untuk menampung kebenaran firman. Semua yang cinta Dia katakan Shalom. Shalom. Puji Tuhan, seorang yang bahagia, seorang yang diberkati Tuhan, dan saya percaya sore datang tidak sia-sia. Kenapa tidak sia-sia? Soalnya begitu rindu untuk mencari firman Tuhan, rindu untuk datang ke rumah Tuhan. Ya, sebab firman Tuhan kata orang yang datang kepada Tuhan, Tuhan tidak akan membuangnya. Nah, sebagai hamba Tuhan, apa yang dia doa syafaatnya? Selain hanya mohon kepada Tuhan, mohon anugerah Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan. Apa yang saya mohon? Sehat. Ya, saya mohon kepada Tuhan, biar saudara semua sehat walafiat. Ya, sehat walafiat. Itu kerinduan kami, doa kami. Apa arti banyak uang kalau sakit atau terpapar? Utama sehat. Kalau Tuhan berikan kesehatan, masakan perkara yang jasmani Tuhan biarkan. Saya nggak percaya. Kalau Tuhan beri kesehatan, kalau Tuhan berikan panjang umur, Tuhan berikan anugerah, kemurahan Tuhan yang besar hidup. Masakan urusan materi Tuhan nggak memberkati. Tuhan pasti memberkati. Kenapa? Saya punya konsep hidup seperti itu. Saya mengenal anak domba yang tidak bercela. Siapa anak domba itu? Kita kenal pribadi yang pertama, Yesus.
Ya, dia anak domba yang tidak sembelih. Yang kedua, dia anak domba yang tidak bercelah. Yang ketiga, ya, dia menunjuk bahwa dia layak dikorbankan. Karena dia tidak bercela, dia layak dikorbankan. Dan ketika dikorban di kayu salib, dikatakan benar, dia orang benar. Yang keenam, di dalam penderitaan, dia berkata, Bapa, ampuni dia tidak tahu apa yang diperbuat. Maka yang ketujuh, kita harus menghargai darah Kristus. Contoh yang paling mudah, Rahab, dia pesan oleh dua pengintai, jangan lepaskan benang kemisi itu sebagai tanda, itulah tanda darah. Kalau engkau keluar dari situ, aku nggak jamin. Tanda darah gitu kuat, dan mereka keluarga aja Rahab ini terhindar daripada maut. Ya, terhindar daripada maut. Dan kita juga rindu. Kita menghargai darah Kristus. Kita menjunjung darah Kristus. Sebagaimana umat Israel. Jangan kau tinggalkan Gosyen. Tulas demi tulas datang silih berganti. Tapi tahu jangan tinggalkan Gosyen. Nanti kau lihat. Sebagaimana Keluaran 8 ayat 22 dan 23. Aku akan membedakan. Bahkan pada pasal 9 ayat 26. Juga aku akan membedakan. Ya, kita percaya. Hanya kita mengandalkan iman Tuhan. Kalau kita masuk di Gosyen, tempat pengembalaan, Tuhan sebagai gembala yang baik. Kalau kita menempatkan diri sebagai domba yang manis di hadapan Tuhan, sebagai gembala agung yang baik, dia juga pelihara dalam hidup kita. Sebagaimana Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, lembah maut, lembah kematian, firman kata Tuhan beserta kami. Tuhan Immanuel, ganda dan tongkat Tuhan yang menyertai kita. Itulah ayat emas yang buat kita semua. Masa akan dia bohong? Aku gembala yang baik. Kau pendeta bisa bohong, tapi dia tidak bisa bohong. Dia iya dan amin. Dia pelihara saudara. Dia menjaga saudara sepanjang hari. Maka doa saya, Tuhan berkati kesehatan mereka. Kau lihat di TV, India sudah menembus 4 juta. Kita sudah hampir 200.000. Kemana kita berharap pada Tuhan? Kemana kita berlindung? Kemana kita berlindung? Lihat dokter juga tetap medis. Hanya kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan. Kita minta perlindungan Tuhan. Maka dia sebagai anak domba yang tidak bercacat dan celah, dan Rahab, keluarga terhindar daripada maut. Ya, keluarga selamat semua. Yeriko dihancurkan, tapi dia selamat. Ya, hanya satu kepada Tuhan. Maka keselamatan hanya dalam Tuhan. Ya, dunia satu ketika akan hancur, lenyap, akan dibakar oleh api. Hanya siapa kita harapan? Hanya kepada Tuhan. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang ketujuh, memiliki kemerdekaan yang sesungguhnya. Ya, perhatikan firman Tuhan dalam khotbah seri anak domba yang tidak bercela, miliki kemerdekaan yang sesungguhnya. Ya, miliki kemerdekaan yang sesungguhnya. Sebagaimana minggu kemarin firman Tuhan mengingatkan kita, ada pengharapan. Ya, masih ada pengharapan, sabar dalam kesakan. Yang ketiga, berdoa. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan, miliki kemerdekaan yang sesungguhnya. Kenapa kita harus memiliki kemerdekaan yang sesungguhnya? Banyak kali manusia belum memiliki kemerdekaan yang sesungguhnya. Saudara juga mungkin belum memiliki kemerdekaan yang sesungguhnya. Yuk kita perhatikan Galatia 5 ayat yang pertama. Perhatikan, saya cepat sedikit, singkat ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Yang Tuhan mau pagi ini, sore ini, sungguh. Bukan kita merdeka, tidak. Sungguh-sungguh merdeka. Karena Kristus telah memerdekakan kita. Jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Apa perhambaan itu? Perhambaan dosa.
Jangan mau. Ya, jangan mau. Firman Tuhan, jangan mau. Kenapa? Dikenakan kuk perhambaan dosa. Oh enggak. Ya. Sebagaimana? Sekalipun zaman Belanda katanya enak katanya. Tapi kita saat ini kita sebagai warga negara yang merdeka, kita menikmati kemerdekaan. Kita harus menikmati kemerdekaan yang sudah ditebus oleh darah para pahlawan yang telah gugur. Demikian juga kemerdekaan yang Tuhan berikan. Sungguh-sungguh merdeka. Ya, sungguh-sungguh merdeka. Ya. Arti kenapa mereka? Dulu kita hamba dosa. Sekarang ditebus oleh Tuhan menjadi hambanya Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 17, 18 dan 19. Jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan dan selama kamu menumpang di dunia ini. Perhatikan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus. Perhatikan. Bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sianya di kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan boleh perak dan emas. Perhatikan ayat 19. Melainkan ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak benar dan tak bercacat. Jadi kita ditebus bukan oleh emas dan perak, tetapi oleh darah yang mahal. Perhatikan ayat 18. Nah, dulu kita manusia dosa yang diikat oleh dosa, menjadi hamba dosa. Tuhan menebus, ya, bukan oleh perak dan emas, tapi oleh darah, ya, oleh darah. Bukan sekedar tebusan yang biasa, tidak. Tebusan yang luar biasa. Ya. Ada 3 tebusan, tebusan pampasan perang, tapi saya bicara hal tebusan. Kalau seorang budak, ya, budak, saat itu jadi budak, ditebus, ya, ditebus. Setelah ditebus, langsung menjadi milik yang menebus. Setelah ditebus, langsung jadi milik yang menebus. Makanya 1 Korintus 6 ayat 17, 18. 1 Korintus 6 ayat 17, 18. Ayat 19 dan 20 lebih sobat. Ya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu ada bait Roh Kudus yang diam di kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan perhatikan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Maka pada ayat 20 muliakan, ya, muliakan Tuhan. Kita sudah ditebus oleh dengan harga yang lunas dibayar. Muliakan Allah. Jadi kita ditebus dengan harga yang mahal, lunas, bukan kredit. Kalau sekarang saya beli mobil kredit, di rumah kredit, tapi belum punya, kita punya. Belum sah. Setelah lunas baru sah. Tapi dia menebus kita dengan harga cash, keras. Cash, keras. Set, bayar, tunai. Gak cicil lagi. Ya. Saudara saya dibayar cash, tunai, tanpa cicil. Langsung, yes. Gak tunda-tunda lagi. Nah, setelah kita ditebus, kita jadi miliknya. Nah, menjadi miliknya berarti menjadi kepunyaannya. Saudara tahu, di zaman dulu seorang budak gitu ya, budak setelah ditebus, budak itu dicap, dipakai tato, ya tato. Jadi budak ini tato, pakai tato yang pakai pamanas ya, ceter gitu ya. Nah, tato itu nggak bisa dilepasin, dia nempel seumur hidup. Ya, dia nempel seumur hidup, dia tidak bisa dibuka. Nah, kita ngerti tato itu tanda bagi budak. Ketika budak ditato, budak ini nggak bisa lari kemana-mana, ketahuan. Maka kalau pasar budak dilepas berapa banyak budak ketahuan. Ya, budak itu ketahuan.
Karena tandanya. Tanda itu sebagai milik yang empunya. Sebagai milik yang empunya. Ketika jadi ditata oleh Tuhan, berikan tanda oleh Tuhan, berarti kita milik Tuhan. Milik kepunyaan Tuhan yang sudah dibeli dengan lunas dibayar. Yes. Nah, berarti ketika ditanda, dan saat itu Tuhan memberikan tanda, ya, tanda bahwa orang itu milik Tuhan, diberi tanda. Tanda itu penting sebagai tanda bahwa orang itu milik Tuhan. Yuk kita perhatikan Galatia pasal 6. Galatia pasal 6 ayat yang ke-17. Galatia 6 ayat 17. Jangan ada orang yang mengucapkan karena pada tubuhku ada tanda milik Kristus. Paulus ini dia memiliki tanda milik Kristus. Dia memiliki tanda dalam dirinya milik Kristus. Tato bahwa saudara milik Kristus. Maka saya milik Kristus, Yesus milik, itu nyanyian. Tapi benar-benar kita milik Kristus. Kalau kita milik Kristus, ini ada tanda dalam hidup kita bahwa kita milik Kristus. Ada tanda bahwa kita milik Kristus. Paulus ini sebagai milik Kristus, aku punya tanda milik Kristus. Maka Paulus tidak pernah takut dalam hidupnya. Sejak dia bertemu dengan Tuhan dalam perjalanan ke Damsyik, dia katakan, aku sekarang jadi milik Kristus. Sekarang aku jadi milik Kristus. Ada dalam diriku ada tanda milik Kristus. Bahwa saudara mempunyai tanda milik Tuhan. Bapak saudara tato ada milik Tuhan. Ada milik Tuhan. Ada jaminan Tuhan dalam hidup kita. Maka Paulus menulis pada di Korintus, banyak kali aku mengalami lapar, banyak kali aku mengalami kedinginan, banyak kali aku mengalami demikian. Dia berani menghadapi hidup karena dia tahu bahwa dirinya milik Kristus. Ada jaminan yang berlaku dalam hidup kita. Kalau kita milik Kristus, kita tidak usah takut dengan hidup yang kita jalani. Kita usah takut dengan hidup yang kita jalani. Takut ini, takut mati. Justru mati yang kita takuti. Begitu mati surga. Justru yang kita takutnya bukan begitu kita mati, kita lihat neraka. Itu yang ditakutkan. Ya, satu ketika manusia harus mati. Ya, satu ketika manusia harus mati. Berapa hari ini saya dengar orang mati, teman saya, ya, pendeta Sony. Karena bor gigi saya nggak ngerti, nggak mau makan, akhirnya mati. Kemarin saya dengar lagi di pondok ikut datang mati. Tadi dapat lagi WA tetangga saya, ya meninggal mati. Setiap hari dengar orang mati mulu. Justru yang kita takut bukan soal matinya bos, bukan mati bos. Satu kita manusia harus mati. Yang kita takutkan ketika kita mati masuk neraka, itu yang kita takutkan. Siapkah kita milik Kristus? Kalau kita milik Kristus, apa yang saudara takutkan? Itu yang kita takutkan. Ya. Kalau kita milik Kristus, apa yang saudara takutkan? Apa yang saudara khawatirkan? Apa yang saudara cemaskan? Apa yang saudara bingungkan? Apa yang saudara yang jadi pikiran saudara? Nanti bagaimana? Itu urusan Tuhan. Sebab kita milik Kristus. Kalau kita milik Kristus, Tuhan juga memelihara saudara. Kalau milik Kristus, Tuhan juga melindungi saudara. Kalau saudara milik Kristus, Tuhan jamin hidup saudara. Kalian nyanyi kan? Dia peliharaku, dia peliharaku. Disenang atau? Cukup kalau kita bersaksi panjang. Tuhan pasti pelihara. Ya, tantangan-tantangan itu liku-liku hidup. Masalah itu adalah liku-liku hidup yang kita jalani. Kenapa? Sebab bumi selama kita masih berputar, selama kita masih hidup, nggak lepas dari masalah. Mau kawin, timbul masalah. Punya anak, punya salah. Nggak punya anak, punya masalah. Udah gede, minta kawin. Udah kawin, minta cucu.
Cucu belum ada, masalah lagi. Timbul masalah, sekolah, semua nggak lepas daripada masalah. Orang pikir punya rumah enak, pengen punya rumah. Dia pada ngontrak, aduh bingung ngontrak setiap bulan bayar bulanan. Iya kata lo, begitu punya rumah, ya uang kontrakannya cukup bayar keamanan. Ya kadang-kadang hanya persoalan pengen punya mobil, naik mobil bus capek, naik mobil gini berat, beli mobil. Nah punya mobil persoalan panjang lagi. Ya nggak ada. Di dunia ini terlepas nggak apa-apa. Tetapi yang satu yang utama kita memperhatikan keselamatan. Itu yang utama. Keselamatan yang kita butuhkan yang dari Tuhan. Kalau kita milik Kristus ada tanda tato, berarti ada jaminan dalam hidup kita. Ada jaminan, ada pemeliharaan dalam hidup kita. Kalau kita memiliki tanda tato dalam hidup kita ini. Maka Paulus katakan dalam diriku, ya, dalam tubuhku ada tanda milik Kristus. Ini penting. Dalam diriku ada tanda milik Kristus. Kalau kita milik Kristus, ada jaminan hidup kita ini. Ya, ada jaminan. Sebagaimana yang enteng lah, enteng. Ya, ketika anjing itu dijual, dibeli oleh Ibu Lydia. Begitu ibu dia biara anjing, dia beli apa 2 juta. Anjing itu dipelihara, dikasih makan, dirawat sedemikian rupa. Tapi ketika dia belum beli, nggak peduli mau dipelihara mau dia apa, dia nggak peduli. Tapi ketika dia beli cash, satu anjing menjadi miliknya Ibu Lydia. Dipelihara, dimandiin, disampo, disalonin, kalau sakit diurusin. Pernahkah saudara perhatikan anjing? Gak usah tinggi-tinggi lah. Ya kita bukan anjing, jangan salah ya. Kita bukan anjing. Kita manusia. Milik kesayangan Tuhan. Milik Tuhan. Milik Tuhan. Kalau kita aja milik Tuhan. Tuhan tahu kebutuhan saudara pada pagi hari ini. Gak mungkin Tuhan gak tahu. Gak mungkin Tuhan tidak tahu air mata saudara. Dia gak mungkin dia gak tahu di beban saudara. Gak mungkin beban yang saudara hadapi pada pagi hari ini. Dia tidak tahu. Tahu. Dia Allah yang peduli. Allah yang penuh kasih. Allah yang penuh cinta. Allah yang tidak pernah berubah dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara bukan menyembah pada Tuhan yang mati. Saudara bukan menyembah pada Tuhan yang mati. Tapi saudara menyembah pada Tuhan yang hidup. Namanya hidup. Dia sanggup menolong, menyelesaikan persoalan saudara. Sesulit-sulitnya saudara. Sesuka-suka saudara. Dia sanggup menolong. Gak mungkin dia gak sanggup menolong. Dia Allah yang sanggup menolong. Dia sanggup membuka jalan. Dia sanggup menyelesaikan persoalan saudara. Hanya kepada Dia kita datang. Hari saudara datang kepada Tuhan. Kalau perhatikan di hadapan kita perjamuan kudus ini mengingat akan kasih-Nya. Ya. Kasih-Nya. Maka dalam Roma pasal 8 ayat 32. Ya. Bagaimana mungkin Dia tidak mencukupi segala kebutuhan saudara. Ya. Bagaimana mungkin Allah tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada saudara bersama dengan Dia. Ya. Bagaimana mungkin Dia tidak tahu kebutuhan saudara. Dia sangat tahu. Dia peduli dalam hidup saudara semuanya. Amin. Mari kita masuk zaman suci. Darahnya amat kuasa. Saya undang pejaman suci teman-teman. Sucikan dari dosa, lepaskan semua dosa, darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan
Bapa, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Engkaulah jaminan dari hidup kami. Kami boleh menghargai akan pengorbanan-Mu juta. Engkau berkata dalam Yohanes 6 ayat 53 sampai 58. Makan dan tubuhmu, kau dalam aku dalam engkau. Bagi persekutuan yang rapat, ada kuasa kebangkitan, bahkan hidup kekal. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu. Dan kami yang hadir pada pagi hari ini merenungkan firman Tuhan dengan baik, memperhatikan hidup dengan baik sebelum makan dan tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Layakan kami semua Tuhan. Layakan hamba-Mu. Sebab hidupnya kekal yang Kau janjikan. Jadi satu dambaan buat kami semua yang hadir. Bangka kebangkitan menjadi satu dambaan buat kami yang hadir. Kau dalam aku, baik persekutuan yang rapat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Buat pengertian firman Tuhan, Kau mati buat kami Tuhan. Layakan hamba-Mu, layakan pelayan-pelayan-Mu untuk melayani tubuh dan darah-Mu. Maka pada pagi hari ini, kami memohon turunkan berkat-Mu atas perjamuan kudus ini. Dalam berkat nama Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus. Sehingga bukan lagi roti, tetapi dalam persekutuan tubuh Kristus. Bukan lagi cawan minuman anggur, tetapi dalam persekutuan darah Kristus. Merupakan makanan minuman sesungguhnya yang mau hidup kekal. Amin. Darahnya, saudara tadang tangannya, tadang aja ya. Kuasa tugasnya akan memberinya. Sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa. Sucikan dari dosa, lepaskan semua susah, darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa. Sucikan dari dosa, lepaskan semua susah, darahnya tebus saya. Darahnya, saudara silakan buka. Jangan minum dulu, sama-sama. Buka pelan-pelan hati-hati. Jangan sampai tumpah. Anggurnya jangan sampai tumpah. Perhatikan baik-baik. Semua susah, darahnya tebus saya. Amat kuasa. Sucikan dari dosa,
kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan semua susah, darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan semua susah, darahnya tebus saya. Sekali lagi, Darahnya mari saya undang saudara kita bangkit berdiri. amat kuasa, Tubuh Tuhan, sucikan darah Tuhan, dari tubuh Tuhan dosa, sebelah kanan, darah Tuhan sebelah kiri. lepaskan semua susah, darahnya tebus saya. Sudah siap? Tubuh Tuhan sebelah kanan, darah Tuhan sebelah kiri. Dengarlah baik-baik. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu Bapa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, caranya perjanjian baru diteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minuminya menjadi pengingat akan aku. Sebab setiap kali makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Angkat tubuh Tuhan, junjung lebih tinggi dari saudara. Taruh tangan darah dan dari saudara. Demikian roti yang telah ucapan syukur diberkati dan dibagikan saudara. Bukankah di dalam tubuh Kristus? Amin. Mari kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ambil cawan Tuhan. Junjung lebih tinggi kepala saudara. Taruh tangan kiri dan dada. Pada saat kita percaya masih ada kuasa Tuhan. Ada kuasa kesembuhan. Demikianlah cawan minuman yang telah ucapan syukur diberkati dan dibagi saudara. Bukankah di dalam syukuran darah Kristus? Amin. Mari kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat dua tangan saudara. Angkat tangan dua saudara. Bersyukurlah lewat kedua tangan kita ini kepada Tuhan. Kita naikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Setelah kita naikkan doa syukur kita kepada Tuhan, kita berdoa pribadi, lepas pribadi kepada Tuhan. Naikkan doa syukuri kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Glory. Haleluya. Glory. Berdoalah pribadi, lepas pribadi kepada Tuhan. Berdoalah pribadi, lepas pribadi kepada Tuhan. Apa jadi permohonan saudara kepada Tuhan, katakanlah pada pagi hari ini. Berserulah kepada Dia pada pagi hari ini. Katakan kepada Tuhan, apa jadi beban saudara, apa jadi masalah saudara, katakan kepada Tuhan pagi ini. Berserulah kepada Dia. Dia ada di tengah-tengah saudara. Dia tahu kebutuhan saudara. Dia mengerti pergumulan saudara. Katakan kepada Dia. Berserulah kepada Dia. Berserulah kepada Dia. Menjeritlah kepada Dia. Bapa, Engkau lihat tetesan air mata mereka. Bapa, Engkau tahu jeritan hati mereka. Engkau tahu beban mereka, Bapa. Engkau lihat keluh kesah mereka. Oh Bapa, jangan satu pribadi pun Engkau biarkan. Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang mengerti. Ya Ramas kalamata kalama ya Ramadaraga. Oh ya Ramas kinawata kalama ya Ramadaraga. Berserulah kepada Dia. Dia ada tengah-tengah saudara. Dia dekat sejauh doa. Firman Tuhan kemarin berkata, Dia jauh sejauh doa. Oh, Dia ada dengan saudara. Itu tirai terbelah dua, robek dari atas sampai bawah. Oh, saudara bisa datang kepada Dia, berseru kepada Dia. Ya Rama kalamata kalama ya Rama. Oh, ya Rama karata kalama ya Rama ya Rama kalama. Bapa, Engkau melihat tetesan air mata mereka. Engkau lihat jeritan hati mereka. Engkau tahu beban mereka. Engkau Allah yang peduli. Engkau sangat mengasihi mereka. Di kayu salib, Engkau pikul beban mereka. Di kayu salib Engkau pikul segala penyakit mereka. Di kayu salib Engkau ambil masalah mereka. Di kayu salib kasih-Mu yang melimpah. Kami ada milik Engkau. Kami sudah tak memiliki tanda bahwa kami milik Engkau, sebagaimana Paulus milik Engkau. Terima kasih Bapa. Kalau kami milik Engkau, Engkau tahu kebutuhan kami. Engkau tahu pergumulan kami. Engkau lihat tetesan air mata mereka. Berkati mereka harus bekerja. Berkati mereka yang harus berdagang. Berkati yang besok harus bekerja di mana berada Tuhan. Jangan satu pribadi pun Engkau tinggalkan Tuhan. Engkau melihat kecintaan mereka. Engkau melihat beban mereka Tuhan. Beri kekuatan, beri kemenangan dalam menghadapi hidup ini. Jangan satu pribadi pun terpapar oleh virus corona. Tuhan, lindungi mereka. Jangan satu pribadi pun terpapar virus corona. Sepanjang hari dia bekerja, dia berdagang, berkati buat tangan mereka, pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Oke. Saya mengucapkan hari ini selamat ulang tahun. Saya tidak tahu persis siapanya ulang tahun hari ini ya. Kalau tidak sebut namanya jangan marah ya, karena kemampuan saya terbatas ya.
Yang ulang tahun pada hari ini, Tuhan pelihara, Tuhan sudah berkati, Tuhan juga tahu kebutuhan saudara ya. Ulang tahun pernikahan yang saya ingat hari ini, Hartono tanggal 6 ya. Saya masih ingat, nggak bisa lupa. Hartono tanggal 6 tahun pernikahan. Sela ya, tanggal 14. Rini Handoko tanggal 15. Nanda tanggal 17. Engni tanggal 21. Wanto tanggal 24. Sinema tanggal 25. Happy tanggal 26, tanggal 29 Charles ya, tanggal 29 juga Masya, dan tanggal 27 Andreas. Yang saya ingat ya, kalau nggak ada saya minta maaf sebesar-besarnya ya, nggak tahu. Dan selesai ibadah, saudara pulang jangan bergerombolan ya, ikuti protokol supaya kita dengan baik dan juga memperhatikan 3M ya, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan ya, atau sabun ya. Hidup ini penuh dengan pergumulan ya. Saudara perhatikan dengan baik, saudara butuh uang, saudara harus bekerja, harus pintar ya. Jangan bodoh gitu ya. Kita harus bekerja, cari nafkah, tapi jangan bodoh ya. 3M perhatikan baik-baik ya. 3M, sebab kita hidup ini obatnya masih dalam suasana pandemi, hati-hati ya. Kita mohon kepada Tuhan setiap pagi, malam, ya pintar-pintarlah, minta hikmah dari Tuhan sehingga pergi dengan selamat, pulang dengan selamat, ya jangan macam-macam ya, dekat dengan Tuhan. Kita nggak tahu Tuhan kapan datang, tapi kita siapkan diri dengan baik. Ya, setelah itu saudara memberikan persembahan tiap minggu pertama 3 kali biasa ya, saudara ngerti semua ya, persembahan 3 kali. Beri dengan hati yang tulus, ya, tapi jangan terpaksa apa-apa yang nggak baik ya. Hati yang tulus Tuhan tahu ya. Tuhan beri dengan cinta kepada pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati. Yuk Bang Dede, kita akhiri ibadah kita kepada Tuhan. Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa di surga, Engkau sudah memberkati ibadah sesi yang pertama, ya sesi yang kedua Kau berkati, bahkan sesi yang ketiga Kau berkati. Mereka yang tidak datang pagi sesi yang pertama, biar datang sesi yang kedua atau yang ketiga. Kalau firman-Mu mengingatkan kami, menyelipkan mata rohani kami, bahwa kami benar-benar memiliki kemerdekaan yang benar-benar dari Engkau. Kami memiliki tanda dalam tubuh kami, bukan tatonya dibuat oleh manusia, tapi memiliki tanda tato yang Kau berikan dalam hidup kami, bahwa kami ada milik Tuhan. Kalau kami milik Tuhan, Tuhan yang empunya dalam hidup kami. Engkau yang menjamin, Engkau yang memelihara, Engkau yang menjaga kami. Kalau binatang diperhatikan oleh majikan, apalagi kami Tuhan. Engkau lebih lagi mengasihi kami. Jangan Kau tinggalkan hidup kami. Cukup firman-Mu, pengertian kami. Bahkan melalui penjaman cukup bagi kami. Lebih pada Tuhan. Kau tahu kebutuhan kami. Besok kami akan bekerja, besok kami akan berdagang, keliling atau di mana saja. Engkau tetap menyertai kami dengan selamat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkat saudarakannya ulang tahun pada minggu ini, Kau berikan panjang umur, Kau juga berkati segala kebutuhan mereka. Berkati ulang tahun pernikahan pada minggu ini, siapa hambat satu persatu, tapi Engkau tahu pelihara rumah tangganya yang bahagia Tuhan. Dan sebentar kami juga akan berpisah satu yang lain. Sebelum kami berpisah satu yang lain, selesai ibadah kami juga akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kami memberi kepada Tuhan, dengan penuh kasih, dengan penuh cinta, dengan sukarela, tanpa maksa apapun, tidak ada motivasi apapun juga. Kami mencintai Engkau, mencintai dan pekerjaan Tuhan, dan juga boleh mengembalikan hak milik-Mu, memberikan syukur kepada Tuhan. Semua itu kami lakukan dengan cinta. Semua kami lakukan dengan kasih. Semua kami lakukan dengan tidak ada motivasi yang tidak baik. Firman ya dan amin. Orang yang mana bercucuran air mata pulang dengan sorak-sorai. Kembalikan lewat buat tangannya, anak mantu dan cucunya hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Rohani Kau berkati, jasmani juga Engkau akan memberkati kami. Kami percaya Tuhan. Firman Allah berkata, diberkatilah baku nasimu, diberkati adonanmu, diberkati keluar masukmu. Engkau bukan jadi ekor tapi kan kepala. Engkau akan bentuk tapi akan naik Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saudara kekasih, bukalah tangan saudara. Tuhan memberkati engkau.
Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinai engkau dan wajahnya. Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadap wajahnya kepada saudara. Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang.